sesuatu yang biasa-biasa di mata dunia. Gak apa-apalah, cuman ngeliat-ngeliat doang, ngintip-ngintip doang. Toh cuma sebentar, habis itu juga gak ngapa-ngapain kok. Ini, timbullah nafsu birahi. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-78. Kebetulan ini adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Artinya, 1 minggu lagi kita akan memasuki Minggu Palma, di mana bersama seluruh penduduk Yerusalem kita menyambut Yesus sebagai Raja Agung, sebagai Mesias. Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi hati-hati saudara-saudaraku, ternyata penduduk Yerusalem ini hanya bersifat sementara saja. Mereka menyambut Yesus sebagai Raja. Karena setelah beberapa hari kemudian, teriakan-teriakan Hosana langsung berubah karena kecewa, karena motivasi mereka yang tidak murni. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Maka dari itu saudara-saudara, penting buat kita, sebelum kita memasuki Minggu Palma, menyambut Yesus sebagai Raja, siapkan diri kita. Memang kita akan mencari daun-daun palem yang mungkin di kota-kota besar sudah susah nyarinya ya. Kita akan menyiapkan juga baju-baju yang akan kita letakkan di jalan-jalan tempat Yesus akan melewati. Jalan itu bersama keledai. Kita juga siapkan hati. Tuhan, masuklah dalam hatiku, merajalah dalam diriku. Saudara-saudara yang terkasih, saya berjanji video yang akan saya bahas kali ini itu luar biasa, menarik, bagus luar biasa. Karena kisahnya memang ciamik tenan, keren pokoknya. Ini buat anak-anak muda nih yang seringkali ngintip-ngintip, lihat-lihat video-video tanda kutip di internet. Hati-hati. Romo, saya kan nonton buat hiburan doang Romo. Saya kan nonton di tengah kepenatan Romo. Saya kan nonton juga nggak kemana-mana kok Romo. Saya nggak ngapa-ngapain Romo. Saudara-saudara, hati-hati. Cara kerja video-video yang begitu-begituan itu pelan-pelan merusak otak kita, merusak hati kita, merusak juga motivasi kita sama Tuhan. Merusak spiritualitas kita, betul-betul akan menghancurkan. Tapi ngancurinya nggak langsung hancur gitu, tapi pelan-pelan. Ini daya rusaknya ini mengerikan, karena pelan-pelan, betul-betul kita nanti akan merasa jauh dari Tuhan dan hidup kita akan berantakan. Mari kita simak. Kisah yang mau saya angkat dalam video kali ini adalah salah satu kisah yang ditemukan dalam Daniel bab 13, yang bisa ditemukan di bagian Deuterokanonika. Di Daniel bab 13 diceritakan bagaimana Daniel menyuarakan suara Allah untuk membela seorang perempuan yang bernama Susana. Para pembaca kitab suci mungkin pernah dengar ya, oh ya Romo tahu kisah Susana, perempuan cantik yang mau diperkaos oleh dua tua-tua yang bejat hidupnya, lalu dituduh malah mau dihukum mati, dibela oleh Daniel. Nah, dalam video kali ini izinkan saya untuk punya waktu lebih luas lagi untuk menggali sebetulnya kisah ini apa sih yang menarik sebetulnya ya. Mari kita gali. Silakan Anda buka kitab Daniel, tambahan Daniel bab 13. Diceritakan begini. Adalah seorang yang diam di Babel, namanya Yoyakim. Di Babel. Babel kan ingat Romo pembuangan Babel. Berarti latar belakang kisahnya adalah orang-orang Israel ada di pembuangan Babel. Pada waktu itu mereka dibuang jauh dari tanah air mereka, bait suci mereka, rumah Allah mereka sudah dihancurkan. Nah, konteksnya ini. Mengapa kitab Deuterokanonika menjadi sangat penting untuk menunjukkan buat kita apakah setelah orang Israel dibuang, setelah bait Allah hancur, bukti tanda Allah hadir di tengah-tengah mereka sudah nggak ada lagi. Apakah Allah masih ditakuti? Apakah Allah masih bisa diandalkan? Apakah Allah masih berpihak pada umatnya? Salah satu jawabannya kita bisa temukan dalam kisah tambahan Daniel ini. Jawabannya apalagi kalau bukan Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai. Tapi hati-hati.
konteks pembuangan Babel, orang-orang Israel ini jatuh pada hidup beragama yang cuma di luaran saja. Mereka ngaku orang Israel, mereka ngaku percaya sama Tuhan, mereka ngaku takut akan Allah, mereka berkoar-koar di mana-mana menjadi pribadi yang adil, pribadi yang menuruti hukum-hukum Tuhan. Tetapi ini dia, ketika bait Allah hancur, banyak orang, termasuk orang-orang terkemuka, hidup keagamanya cuma di permukaan saja. Keseharian mereka amburadul. Hati-hati di sini. Nah, dikatakan ia mengambil seorang istri yang bernama Susana, anak Hilkia. Susana artinya bunga bakung, sebuah bunga warnanya putih, indah, tapi menunduknya ke bawah. Bagus, simbol kerendahan hati, kecantikan seorang perempuan, murni, suci. Dikatakan istrinya itu amat sangat cantik. Saudara-saudara, bukan cuma dikatakan istrinya itu cantik, tetapi amat sangat cantik, superlatif. Bisa Anda bayangin mungkin artis-artis yang cakep gitu yang Anda suka? Coba tulis di kolom komen. Menurut Anda artis yang paling cakep itu siapa? Coba tulis di kolom komen ya. Dikatakan istrinya itu amat sangat cantik dan takut akan Tuhan. Sebuah keterangan yang sangat penting di sini. Cantik, amat cantik, sangat amat cantik tidak ada artinya kalau dia nggak takut sama Tuhan. Artinya dia suka berbuat dosa, suka berbuat keonaran, suka melanggar hukum. Nggak ada, tapi di sini udah sangat cantik dan dia takut akan Tuhan. Kenapa? Kok bisa ya orang cakep kok bisa rajin baca kitab suci? Orang cantik kok bisa aktif di gereja? Orang cantik kok aktif di pelayanan? Karena ini dia. Karena orang tuanya benar, maka anak mereka dididik menurut Taurat Musa. Jadi, kalau Anda punya anak cakep ya nggak cakep juga nggak apa-apa sih. Semua orang cakep lah menurut saya. Apalagi di mata orang tuanya. Didiklah mereka menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Karena jangan sampai mereka kaya, mereka cakep gitu, mereka tampan, mereka cantik, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Percuma. Adapun Yoyakim amat kaya dan dimilikinya sebuah taman yang berdekatan dengan rumahnya. Cakep, takut akan Tuhan, sangat amat cantik. Suaminya tajir melintir lagi, punya taman pribadi lagi. Wah, ini mah udah semua yang diimpikan oleh para perempuan-perempuan pada zaman itu. Nah, dikatakan, oleh karena Yoyakim ini paling terhormat di antara sekalian orang, maka orang-orang Yahudi biasa berkumpul padanya. Bukan cuma tajir melintir, saudara-saudara, orang terpandang, orang yang dihormati. Coba kalau Anda jadi Susana, kira-kira gimana jadi istri orang kaya, orang terpandang, takut sama Tuhan juga. Keren ini. Nah, dalam tahun itu ada 2 orang tua-tua dari antara rakyat ditunjuk menjadi hakim. Jadi informasi yang penting di sini, mungkin Anda sering pernah mendengar kisah Susana dan 2 laki-laki bejat. Mereka itu tua-tua, artinya kelompok terpandang yang dituakan di dalam masyarakat. Dan yang kedua, mereka itu hakim. Ini aneh bin ajaib sih. Hakim kan sebetulnya orang yang menegakkan keadilan, orang yang membela kebenaran. Tapi apa yang dilihat? Bagaimana orang-orang Israel setelah jauh dari bait Allah, jauh dari tanah air mereka, ternyata hidupnya bejat. Tentang mereka itulah Tuhan telah berfirman, kefasikan telah datang dari Babel, dari kaum tua-tua dan dari para hakim yang berlagak pengemudi rakyat. Mereka itu suka memimpin, mereka itu suka mengatur-ngatur, mereka suka mengajarkan keadilan. Tapi ternyata semua itu omong kosong karena berlainan dengan tingkah laku mereka. Orang-orang tua itu sering mengunjungi rumah Yoyakim, tempat setiap orang mempunyai suatu perkara datang kepada mereka. Jadi mereka ini pelaku-pelaku hukum, penegak-penegak hukum sebetulnya. Tapi mirisnya adalah mereka lah pelanggar-pelanggarnya sendiri. Apabila menjelang tengah hari, rakyat sudah pergi, masuklah Susana untuk berjalan-jalan di taman suaminya. Kedua orang tua-tua itu setiap hari mengintip Susana. Apabila ia masuk dan berjalan-jalan di situ, diceritakan setiap hari ngintipin istri orang. Ngapain? Memang si istrinya cantik sekali, diintipin. Nah, ini dia. Tindakan ngintipnya mungkin gak apa-apa kok. Kan abis itu kan ya udah pulang. Ini dia. Maka timbullah nafsu birahi kepada Susana dalam hati kedua orang-orang tua itu.
Jadi nggak inget umur ternyata ya kalau yang begituan saudara-saudara. Orang muda ke orang tua sama aja godaannya. Sesuatu yang biasa-biasa di mata dunia, nggak apa-apalah, cuman ngeliat-ngeliat doang, ngintip-ngintip doang, toh cuma sebentar. Habis itu juga nggak ngapa-ngapain kok. Ini, timbullah nafsu birahi yang pelan-pelan, pelan-pelan. Karena setiap hari mungkin bisa direm, tapi ada kalanya remnya jadi blong. Mereka lupa daratan dan membuang muka. Ini dia, lupa akhirnya dirinya dikuasai oleh nafsu. Sehingga tidak memandang surga dan tidak ingat kepada keputusan yang adil. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai hakim, sebagai umat Allah, sebagai orang yang takut akan Allah. Mereka lupakan semua gara-gara hal-hal kecil, yaitu ngintip istri orang. Hati-hati. Dikatakan, walaupun keduanya dirundung oleh keinginan kepada Susana, namun tidak diberitahukan satu sama lain sakit berahi mereka. Jadi mereka mendem dua-duanya. Ngintipin tapi sama-sama mendem karena malu. Nah, pada saat mereka masih punya malu, itu sebetulnya masih ada remnya. Tapi lama-lama rasa malu itu juga lama-lama hilang. Maka setiap hari dengan asiknya mereka mengintai hendak melihat Susana. Setiap hari, dosa yang diulang setiap hari, dosa kecil-kecil yang kita anggap nggak apa-apa, hati-hati akan menghancurkan sungguh-sungguh. Sekali peristiwa berkatalah yang satu kepada yang lain, marilah kita pulang saja sebab sudah waktunya makan siang. Maka mereka berpisah dan pergi. Nah ini dia, sama-sama orang jahat aja, sama-sama nipu. Mereka masing-masing kepengen, tapi malu, tapi ya udah pura-pura. Nah ini dia. Orang kalau udah dikuasai oleh emosi, oleh nafsu birahi, dia akan cari segala cara ini. Nggak peduli juga bahwa temannya juga nafsu juga. Ya udah pura-pura, yuk kita pulang yuk. Nah setelah mereka pulang, mereka muter balik, sama-sama ngintip. Nah itu dia saudara-saudara. Dikatakan setelah mereka berpisah, tetapi dengan berputar-putar mereka kembali ke tempat itu juga. Saudara-saudara, aduh. Dosa itu seringkali mancing-mancing kita. Dosa seringkali manggil-manggil kita untuk masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Hati-hati dengan perangkap dosa ini. Yang kecil-kecil bikin kita balik lagi, balik lagi, balik lagi. Maka butuh keteguhan hati. Stop hari ini dan seterusnya. Jangan dikit-dikit nggak apa-apa deh, semenit, 2 menit. No, itu perangkap. Kita udah masuk perangkap mereka. Maka terpaksa mereka menguraikan satu sama lain sebab musababnya dan diakuinya nafsu birahi mereka. Artinya sama-sama malu nih. Ya sama-sama ngintip. Oh sama-sama pengen ya. Akhirnya ngaku juga. Nah disitulah mereka mulai berencana untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada Susana. Dikatakan ketika mereka menunggu saat yang baik, Susana datang bersama dayang-dayangnya. Bersama 2 orang dayang karena cuacanya panas. Susananya mau mandi, maka dayang-dayangnya disuruh ambil air, ambil urapan untuk Susana mandi. Nah, ketika dayang-dayang keluar, pintu ditutup, disitulah laki-laki bejat ini, tua-tua bejat ini, betul-betul mau melampiaskan nafsu mereka. Dikatakan, segera setelah dayang-dayang itu keluar, bangunlah kedua orang itu dan bergegas-gegas menuju Susana. Bergegas-gegas artinya apa? Udah nafsu banget, udah dikuasai oleh nafsu. Hati-hati kalau nafsu sudah ada di kepala dan hati kita. Nafsu apapun ya, pengen menang, nafsu mau makan, nafsu mau kemana, nafsu mau punya ini, mau punya itu, termasuk nafsu yang beginian. Hati-hati dikuasai oleh nafsu. Dikatakan, pintu-pintu taman sudah tertutup dan tidak ada seorang pun melihat kita. Kami sangat cinta birahi kepadamu. Berikanlah hati saja dan tidurlah bersama-sama dengan kami. Tetapi kalau engkau tidak mau, pasti kami naik saksi terhadapmu. Bahwa seorang pemuda kedapatan padamu dan bahwa oleh karena itulah maka dayang-dayang itu kau suruh pergi. Saudara-saudara yang terkasih, lihat tua-tua ini hakim loh, penegak keadilan menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mengancam, memfitnah, mengerikan. Kalau nafsu sudah ada di ubun-ubun, kita menjadi tidak rasional. Nah, kemudian dikatakan Susana, dia berkata, aku terdesak sekeliling, sebab jika hal itu kulakukan, pasti mati menanti aku. Jika tidak aku lakukan, maka aku tidak lolos dari tangan kamu.
seperti makan buah si malakama. Ngikutin maunya tua-tua itu, nanti ujungnya mati. Nanti nggak ngikutin, ujungnya juga mati. Ya ini saudara-saudara, pentingnya takut akan Tuhan. Nggak takut dengan ancaman-ancaman, fitnahan-fitnahan, orang-orang yang menindas, tetapi lebih takut sama Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Susana. Itulah saudara-saudara, di pembuangan ternyata masih ada segelintir, sedikit orang-orang Israel yang masih takut akan Tuhan. Kuasa Tuhan masih bisa dipercaya, kuasa Tuhan masih bisa diandalkan, kuasa Tuhan masih ada. Meskipun mereka sudah hancur lebur di pembuangan. Nah, waktu itu saudara-saudara terjadilah kengerian yang gila-gilaan. Susananya teriak, minta tolong, si tua-tua ini kan panik. Mereka juga teriak-teriak juga. Nah, tapi teriak-teriaknya beda. Kalau Susana minta tolong supaya si tua-tua ini bisa pergi, sementara yang tua-tua teriak-teriak dengan fitnahan. Ini sih ngeri sih. Maka waktu itu orang-orang pada datang, suaranya Susana karena dia perempuan, 1 lawan 2, apalagi duanya laki-laki, itu tidak bisa didengar oleh masyarakat. Maka pada waktu itu tua-tua ini memberikan keterangan-keterangan palsu. Dikumpulkannya rakyat di rumah Yoyakim, suami Susana. Kemudian datanglah tua-tua itu. Mereka mau membunuh Susana. Untuk apa? Untuk menutupin kebejatan mereka. Untuk menutupi kesalahan mereka. Maka hati-hati saudaraku. Dari yang kecil-kecil cuma ngintip kok dosanya. Sebetulnya di awal. Tapi makin lama lihat mereka mau membunuh. Mereka mau berzina, mereka mau memperkosa, mereka memfitnah, mereka bersaksi dusta, mereka mengingini istri orang lain. Berapa dari 10 perintah Allah yang mereka langgar hanya gara-gara dengan ngintip setiap hari? Maka hati-hati dengan dosa-dosa kecil yang seringkali kita anggap tidak apa-apa ini. Kemudian karena ketika nafsu saja mereka masih gila kok sebetulnya. Kan si Susana pakai cadar ya, karena cantik, si tua-tua ini pengen ngelihat, maka disuruh tanggalkan itu cadarnya. Kelihatanlah kecantikannya si Susana ini, membuat tua-tua ini malah makin kagum. Lalu dikatakan, tua-tua itu berdiri di tengah-tengah, meletakkan tangan mereka di atas kepala Susana. Maka Susana sendiri menengadah ke surga sambil menangis, sebab hatinya tetap percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, kepalanya sudah nyaris dipenggal, sudah hampir dihukum mati. Dia diberlakukan semena-mena, dia korban ketidakadilan, dia korban fitnahan kebejatan laki-laki tua-tua itu. Tapi dia menengadah ke langit, dia berdoa pada Tuhan, dia berseru minta tolong pada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kisah berikutnya fitnahan demi fitnahan digelontorkan oleh tua-tua itu. Tetapi malangnya rakyat termasuk suami Susana malah percaya pada kesaksian palsu tua-tua itu. Perempuan pada waktu itu tidak punya suara untuk membela dirinya. Tetapi Susana, dia menengadah ke langit, dia berdoa pada Tuhan seperti ini. Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi, dan yang mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun tidak kulakukan sesuatu pun dari apa yang mereka bohongi aku. Saudara-saudaraku, meskipun situasinya waktu itu semua orang gak ada yang percaya sama Susana. Tapi Susana tahu Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, yang maha tahu apa situasi kenyataan yang sesungguhnya. Maka dari itu barulah Roh Allah turun atas Daniel membela Susana secara luar biasa. Akhirnya Susana dilepaskan dari kebejatan para tua-tua ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dosa-dosa kecil seringkali kita anggap remeh. Dosa-dosa kecil seringkali kita anggap ya sudah. Ada lagunya bukan? Mulanya biasa saja, kita saling mencinta. Mulanya memang biasa-biasa, karena itulah cara kerja roh jahat. Cara kerja dosa yang menghancurkan kita pelan-pelan. Lama-lama kita nggak sadar, lama-lama kita sudah jatuh terperosok sangat amat dalam. Saudaraku yang terkasih, jangan biarkan dosa sekecil apapun, potensi-potensi yang bisa mengakibatkan kita jatuh dalam dosa besar, mulai hari ini coba singkirin. Butuh ketegasan hati, gak bisa kita tawar-tawaran sama dosa.
karena dosa selalu punya celah di hati kita. Maka dari itu, kita mohon kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kekuatan bagi anak-anak-Mu ini untuk bisa melawan dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus, dengan kuasa kasih Tuhan, berkati tangan kakiku, berkati mata dan seluruh indera-inderaku. Bersihkanlah dari hal-hal yang kotor. Tuhan Yesus, izinkan aku bisa menyambut-Mu dengan hati yang murni. Berkat Tuhan mengalir buat hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati. Bye-bye.